pasti merupakan sebutan atau penamaan dalam agama Islam bagi mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Salih bin Fauzan menyebutkan kefasikan itu ada dua macam. Yang pertama, kefasikan yang bisa membawa pelakunya kepada kekafiran. Sebagaimana yang dikatakan beliau pada surah Al-Kahfi ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'sal zalimin badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kepada iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka yang mengikuti perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada itu, sedang mereka adalah musuh. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah penyebutan pertama kali kepada makhluk yang mendurhakai Allah, yaitu iblis. Dan kemudian di zaman sekarang ini, mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah itu disebut fasik ya Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 99, Allah berfirman, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun." Artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tidak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Ayat ini sebagai dasar bahwa orang yang mendurhakai Allah atau malah mendurhakai Allah dan mereka yang tidak percaya kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, kefasikan yang membawa kepada kekafiran. Nah kemudian kefasikan yang kedua adalah kefasikan yang tidak membawa pelakunya kepada kekafiran, yaitu orang yang masih beriman namun melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua inilah yang mungkin kita akan lebih kemukakan pada kesempatan ini, karena ini menyangkut kita, keluarga kita, kaum muslimin semua. Mereka yang melakukan dosa besar itu dikelompokkan kepada orang fasik. Memang penyebutan fasik ini tidak sesuai disebut syirik atau musyrik. Dalam Al-Quran itu kurang lebih 38 ayat yang membicarakan tentang orang-orang fasik ini. Nah, bagi mereka atau orang yang beriman yang melakukan dosa besar, ini tidak keluar dari keislamannya atau tetapi dia masih beriman, namun disebut pelaku maksiat. Bagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 4, Allah berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan apapun saksi, maka adalah mereka yang menuduh itu 80 kali lipat. Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka adalah orang yang fasik. Orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, dan selain dia disebut oleh Allah sebagai orang fasik, kesaksiannya seandainya mereka jadi saksi apapun selama masih hidup, sepanjang hidupnya tidak diterima kesaksiannya. Ini adalah dia
Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini, kelihatannya orang-orang atau saudara-saudara kita seiman sudah mulai lagi terang-terangan menampakkan pelanggaran yang ada di Allah. Kalau kita tidak mengharapkan orang lain di luar Islam itu menghormati kita, tapi pada kenyataannya justru yang menodai bertanya Ramadan ini adalah orang-orang kita sendiri. Ada yang membuka warung untuk makan-makan orang yang tidak puasa. Ada juga yang merokok di tengah jalan, mulai dari yang muda sampai yang tua. Mereka sudah tidak malu-malu lagi. Jadi ketika kita mengharapkan orang yang di luar Islam itu menghormati kita, justru kita sendiri dari kalangan ini yang menodainya. Itu adalah salah satu kefasikan yang dilakukan oleh saudara kita seiman. Mereka tidak keluar, tapi kefasikan ini bisa membawa orang menjadi kekafiran karena tidak terlalu jauh. Ketika mereka melaksanakan atau berbuat kefasikan itu hanya karena nafsu saya, atau karena dia ketidaktahuan mungkin, itu masih dalam iman. Tapi ketika dia beranggapan perbuatan dosa besar itu, misalnya berzina, minum minuman keras, itu dianggap halal oleh mereka. Nah, ini sudah keluar. Mereka tidak menganggap haram lagi. Jadi antara kefasikan itu dengan kekafiran sudah sangat dekat. Bahkan dulu ada kelompok kaum muslimin yang menamakan dirinya Khawarij, itu menganggap bahwa melakukan maksiat dosa besar ini adalah kafir. Namun dari keterangan Ahlus Sunnah itu menganggap tidak, dan mereka tetap beriman. Namun dicap sebagai pelaku maksiat. Nah, Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Berbagai cara yang diberikan oleh Allah kemudahan kepada kita kaum muslimin, mulai dari pencegahan sampai bagaimana penebusan dosa itu sudah dibukakan oleh Allah. Misalnya agar kita tidak termasuk orang yang melakukan dosa besar atau fasik, ini Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 85 dan pertama ayatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kata Ibnu Katsir, bagaimana yang dikutip oleh beliau dari Abu Aliyah, mengapa salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Karena dalam salat itu ada 3 pokok yang harus dimiliki oleh pelaku salat. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ada rasa takut. Yang ketiga, ingat Allah. Apabila salah satu saja di antara 3 ini tidak ada, maka kata Abu Aliyah itu bukan salat namanya. Nah, ikhlas itu membawa orang kepada perbuatan yang ma'ruf, sementara takut kepada Allah itu mencegah orang dari perbuatan maksiat. Sementara ingat kepada Allah itu Al-Quran kata beliau, yaitu di dalamnya ada suruhan dan larangan. Itu pencegahan. Kemudian ketika sudah terlanjur menerapkan, maka Allah sangat pemurah dan sangat maha pengampun kepada hamba-Nya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Tidak bersalah